Acara ini dipersembahkan oleh Mukena Aisyahna, nyaman dan menawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya, Shadaqallahul Azim. Subhanallah pemirsa, sahabat sel semua, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci yang disampaikan oleh Hafiz cilik yang bernama Hilya. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini kami dari tim The Best DNA dapat hadir secara langsung ke rumah dari Hafiz cilik ini. Dan di sebelah Dek Hilya ini sudah hadir pula ibunda tercinta, yakni Bunda Hilya. Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Bunda, sebelumnya kami dari Share Channel TV mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia didatangi secara khusus. Dan di sini sebelumnya saya juga sudah membawa misi nih. Ketika saya atau tim kami mendengar bahwa Bunda bersedia untuk diwawancarai dari tim Share Channel ini, saya sudah greget sekali. Saya ingin tahu bagaimana Bunda bisa mengajarkan anak Bunda yang usianya baru 6 tahun ini sudah bisa hafal Al-Quran, Bunda. Sementara saya sendiri, aduh subhanallah, saya masih sangat jauh dari kekurangannya. Itu awalnya kalau boleh cerita dari mana sih, Bunda? Awalnya sebenarnya Hilya ini anak saya yang kedua. Jadi diawali dari anak saya yang pertama, kakaknya Hilya, namanya Alfa. Memang kami sejak awal pernikahan itu bercita-cita ingin memiliki rumah tangga yang Qurani, kemudian anak-anak yang dekat cinta kepada Al-Quran, kemudian juga sangat menginginkan kelak mereka nanti memiliki hafalan 30 juz. Itu di awal pernikahan sangat kami dambakan. Terus juga kami terinspirasi dari kehidupan imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang mereka memang sejak kecil didekatkan Quran kepada dari orang tuanya kepada mereka. Jadi sebelum mereka mengenal ilmu-ilmu yang lain, mereka
didekatkan dulu, dikenalkan dulu dengan Quran oleh orang tuanya. Itu mungkin jadi awalnya memang dari pernikahan tuh sudah punya misi visinya gitu. Subhanallah. Pemirsa, ya sahabat share semua di rumah. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang tadi dibicarakan oleh Bunda Hilya ini, jadi ketika mereka memutuskan kedua orang tuanya Hilya ini untuk menikah, sudah ada konsep dari awalnya bahwa kelak mereka ingin membangun keluarga yang bisa mencintai Al-Quran gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Bunda, mungkin kan sebagian orang ketika saat itu masih muda ya, belum ada kepikiran, aduh nanti saya mau membentuk keluarga saya seperti apa, bentuk keluarga saya seperti apa. Tapi Bunda ini pemikirannya lain daripada yang lain. Nih, saya sendiri masih belum kepikiran nih saya nanti akan seperti apa gitu loh. Sementara Bunda bisa berpikir ke arah sana, apa sih yang menyebabkan Bunda bisa berpikir ke arah sana, dan suami juga setuju apakah dasar atau landasan agama itu memang harus ada di situ sehingga keduanya itu bisa sejalan, bisa sinkron untuk membentuk keluarga yang seperti ini gitu Bunda. Baik. Dasar keluarga itu memang sangat dasar agama untuk membentuk suatu rumah tangga itu memang sangat dibutuhkan. Jadi awalnya saya sendiri pun belum terlalu kepikiran ya sama seperti Mbak, karena dulu saya kuliah di kebidanan. Walaupun dulu basicnya pernah ada pesantren dari waktu SMP dan SMA, tapi ketika kuliah itu saya mengambil kebidanan juga sama ya, belum ada kepikiran. Tapi ketika menikah dan bertemu dengan suami, kebetulan suami ini memang lebih banyak pendidikan agamanya di pesantren, kemudian kuliahnya juga di bagian agama. Nah dari situ saya mendapat masukan-masukan, sering diceritain sama suami. Suami sering memberikan buku-buku tentang biografi tadi imam-imam besar tadi gitu. Nanti kita pengen deh kalau kita punya anak seperti ini, yuk kita didiknya. Jadi awalnya dari suami, saya diarahkan oleh suami. Oh iya ya, subhanallah, insya Allah mereka nanti akan menjadi orang-orang yang soleh. Kan pasti semua dambanya kalau punya anak jadi anak yang soleh gitu. Jadi awalnya suami. Subhanallah. Jadi, nah kemudian selain suami, tentunya peran serta suami, apakah ada dukungan dari keluarga yang lain, misalnya orang tua, kemudian saudara, sanak saudara untuk juga memberikan masukan kepada Bunda untuk mendidik atau membentuk sebuah keluarga yang cinta Al-Quran? Apakah itu juga ada dukungannya Bunda? Tapi Bunda jawabnya tahan dulu ya, nanti kita akan kembali lagi di The Best DNA masih dengan Hilya. Kita nanti akan tanya-tanya kepada Hilya seperti apa metode pembelajarannya, dan saya juga akan belajar membaca Al-Quran dari Hilya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di The Best DNA. Mukena Aisyahna, mukena syar'i dengan bahan yang tebal serta bordir yang cantik. Tersedia dalam 4 pilihan warna: dusty pink, pink, ungu, dan daktelska. Dapatkan mukena Aisyahna hanya dengan harga Rp499.000 untuk kenyamanan ibadah Anda sehari-hari. Miliki sekarang juga. Dengan mukena Aisyahna, insya Allah ibadah salat Anda menjadi lebih nyaman. Segera hubungi call center kami dan pesan sekarang juga. Mukena Aisyahna, nyaman dan menawan.
Ya, pemirsa, sahabat share, kita kembali lagi dalam program The Best DNA dan tentunya masih bersama Hilya dan juga Bunda Hilya. Tadi di segmen pertama saya sudah bertanya mengenai apa sih asal muasal dari keluarga ini bisa membentuk seorang hafiz cilik. Dan melanjutkan pertanyaan tadi Bunda ya, perihal dukungan dari keluarga selain suami pada saat itu siapa saja dan bagaimana peran mereka Bunda? Ya orang tua, kemudian kakak. Kami memang kalau saya keluarga pesantren ya, jadi saya pesantren, kakak saya banyak yang pesantren. Jadi memang istilahnya menginginkan anak-anak keturunan gitu semuanya dekat kepada agama gitu. Salah satunya seperti itu perjalanan mereka selalu mengarahkan anak-anaknya untuk dekat ke agama. Salah satunya Quran. Mungkin Bunda kalau misalnya Bunda pergi ke rumah orang tua gitu, nah pada saat Bunda dan anak-anak Bunda ada di rumah orang tua Bunda, apakah orang tua Bunda tersebut juga ngumpul bareng anak-anak Bunda, kemudian ngaji bersama, ngaji bareng, terus melakukan aktivitas keagamaan yang lainnya, apakah juga seperti itu Bunda? Iya, biasanya dia suka waktu kalau ke rumah nenek itu, ayo Hilya ngaji. Mereka orang tua saya tuh semua kakak-kakak saya pada mendengarkan hafalan Hilya seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada si gadis cilik ini nih, Dek Hilya, perasaan Dek Hilya bisa ngaji, sudah bisa hafal Al-Quran, itu rasanya bagaimana sih? Coba bilang sama kakak. Rasanya gimana? Seneng? Rasanya senang, Mbak. Ya, udah bisa Rasanya ngaji. seneng bisa ngaji. Senang, Kan Mbak, kan teman-teman Dek Hilya yang lain yang masih kecil banyak nih yang belum bisa, sementara Dek Hilya sudah hafal, sudah bisa, kan? Rasanya gimana? Alhamdulillah senang. Iya. Mungkin Dek Hilya ini masih sedikit malu-malu ya sahabat share semua. Jadi sahabat share sedikit sabar saja, mungkin nanti juga saya akan mengorek lebih dalam untuk bisa mengajari saya belajar membaca Al-Quran. Bukan belajar membaca sih, sebetulnya saya juga sudah bisa membaca, tapi bagaimana bisa melagukan ya Bun ya, bahasanya itu ya, murotal. Baik Bunda, kemudian saya ingin bertanya, sejak usia berapa Dek Hilya ini belajar atau bisa mulai membaca Al-Quran? Kalau belajar menghafal intensifnya dari usia 3 tahun. 3 tahun? Tapi kalau belajar membaca Al-Qurannya itu dari sejak bayi usia 6 bulan itu saya sudah sering bermain huruf-huruf hijaiyah kepada dia. Jadi untuk membuat dia nantinya bisa hafal huruf hijaiyah tuh saya mulainya dari usia 6 bulan itu. Jadi, 6 bulan? Bermain. Subhanallah, 6 bulan? 6 bulan baru bisa apa Bunda ya? 6 bulan dia baru bisa mendengarkan aja. Baru Jadi yang membaca huruf-huruf itu adalah Bunda. saya. Karena kan di usia bayi itu yang kuat pendengarannya. Jadi saya manfaatkan kekuatan pendengaran pada saat itu untuk memberikan memori, memasukkan memori tentang huruf-huruf hijaiyah. Baik, Bunda, sebelumnya nih di dalam bayangan saya ya, ketika usia masih bayi, katakanlah 6 bulan, kemudian Dek Hilya ini sudah bisa diajarkan membaca huruf hijaiyah ketika usia 3 tahun. Anak 3 tahun itu masih sangat-sangat hiperaktif, jalan-jalan kemana, lari-larian, terus apa. Bagaimana bisa usia 3 tahun kemudian bisa melafalkan huruf hijaiyah sampai sudah bisa mengaji juga kan Bunda ya? Ya, jadi tadi dari 6 bulan itu saya terus yang membacakan bunyi huruf-huruf seperti itu. Lama-kelamaan bertambah usianya, kemampuan berbicaranya sudah bisa, huruf-huruf yang pernah saya bacakan itu dia hafal. Setelah dia hafal, saya lanjut untuk mengajarkan dia bisa baca Al-Quran. Itu memang ketika diajarkan, tapi memang saya mendapatkan ketika anak-anak saya itu alhamdulillah diajarkan Al-Quran itu dapat tenangnya. Jadi mereka bergerak, tapi ketika jamnya belajar
Bisa duduk Bisa. konsentrasi dulu sebentar. Nah, itu bagaimana nih manajemen waktunya? Pagi, siang, sore, malam. Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk mengajarkan anak-anak bisa belajar Al-Quran sejak bayi itu? Harus ada maintenance waktunya? Atau seperti apa, Bunda? Pasti itu kalau pengaturan waktu. Jadi saya dulu setelah berhenti jadi bidan, memang saya memutuskan untuk berhenti karena mau mengasuh anak-anak sendiri seperti itu. Saya punya banyak waktu di rumah. Setelah selesai pekerjaan rumah tangga saya, itu saya selalu mengkhususkan waktu untuk mengajar anak. Biasanya pagi saya mengajar mereka sambil ngajak bernyanyi, kemudian nari-nari, itu pasti ada, nanti ada pelajarannya yang di situ saya masukkan, membacakan huruf hijaiyah, kemudian mengajarkan metode. Dulu metodenya pakainya metode Iqra. Iqra, baik. Bunda, saya dapat ilmu baru nih dari Bunda kelak, mungkin apabila saya atau mungkin sahabat saya di rumah yang ingin juga membentuk keluarga yang bisa menjadi seorang hafiz dari anak usia dini. Nah, nanti di segmen selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tips apa saja dan juga hambatan serta solusinya bagaimana bisa mendidik anak menjadi seorang hafiz. Tapi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana sahabat share, tetap di The Best DNA. Mukena Aisyahna terbuat dari bahan yang berkualitas sehingga nyaman saat dikenakan. Anda tak perlu lagi merasa khawatir dengan keluhan panas, panjang mukena yang pas-pasan, dan rasa was-was karena transparan atau kependekan. Mukena Aisyahna juga cocok untuk dijadikan hadiah kepada orang tua, saudara, atau orang-orang yang Anda kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Teguh Wisnu. Saya ingin memberitahu kepada pemirsa semua, saya merekomendasikan mukena ini. Mukena ini mungkin cocok untuk diberikan kepada, ya kado mungkin bisa ya, kado dikasih kado untuk teman, istri, keluarga, ataupun saudara-saudara yang lain gitu ya. Nah, kelebihan dari mukena ini adalah bahannya yang lembut, tidak mudah panas, alias adem, dan selain itu juga size-nya yang cukup lebar. Jadi untuk ukuran yang mungkin big size, tetap masih bisa menggunakan mukena ini. Jadi silakan. Pakailah mukena Aisyahna karena terbuat dari bahan yang tebal dan panjang, namun tetap nyaman dikenakan. Selain itu, mukena ini juga dihiasi oleh bordiran yang indah, sehingga cantik sekali ketika dikenakan. Miliki sekarang juga. Dengan mukena Aisyahna, insya Allah ibadah salat Anda menjadi lebih nyaman. Segera hubungi call center kami dan pesan sekarang juga. Mukena Aisyahna, nyaman dan menawan. Ya, sahabat share, kita kembali lagi dalam program The Best DNA dan masih dengan Hilya, juga dengan Bunda Hilya. Dan tadi kita dalam 2 segmen pertama sudah membahas mengenai asal muasal Bunda Hilya mengajarkan anak-anaknya supaya bisa belajar membaca Al-Quran sejak usia 6 bulan, bahkan sampai sekarang masih dididik. Dan kalau tidak salah Bunda ya, Hilya ini adalah anak kedua, betul? Dan sebelumnya Bunda Hilya ini juga sukses mengajarkan anak yang pertama untuk bisa melafalkan Al-Quran. Betul Bunda? Alhamdulillah. Oke. Pada saat itu apakah ada perbedaan cara pengajaran Bunda kepada anak pertama dan anak yang kedua? Caranya sih sama, karena memang Hilya ini yang kedua, jadi saya belajarnya dari anak Yang saya pertama. yang pertama gitu. Sudah ada pengalaman gitu ya Bunda ya? Dan alhamdulillah menjadi ya lebih baik gitu, karena dulu juga saya
masih belum terlalu banyak pengetahuannya, ilmunya juga masih belum banyak. Jadi dibanding Hilya dengan kakaknya bisa membaca Al-Quran 4 tahun. 4 tahun. Nah, kemudian belajar dari pengalaman pertama, Hilya alhamdulillah 3 tahun sudah bisa. Tapi metode pembelajarannya sama. Baik Bunda. Nah, dengan pengalaman mendidik 2 orang anak ini ya Bunda, 2 orang anak yang sukses, terbilang sangat sukses, bisa mendidik 2 anak perempuan yang bisa melafalkan Al-Quran. Nah, pada saat itu pasti tidak luput dari yang namanya kendala nih, Bun. Pasti ada hal-hal yang bisa menghambat, misalnya anak ini bisa dalam proses pembelajarannya. Nah, kira-kira yang paling banyak kendalanya itu di mana sih, Bun? Apanya gitu loh? Apanya ya? Alhamdulillah selama membimbing saya merasa dimudahkan ya oleh Allah gitu. Jadi makanya juga tersampai capaian-capaiannya yang bagus menurut saya gitu, karena memang dimudahkan oleh Allah. Ketika anak diminta waktunya untuk belajar, alhamdulillah 2 perempuan, sekarang anak saya 3, yang laki-laki ini yang ketiga. Ya mungkin mudah-mudahan sih berharapnya mudah juga gitu ya. Banyak orang mengatakan anak perempuan lebih mudah gitu. Ya memang saya mendapatkan mereka ketika diajak belajar tenangnya dapat gitu, kemudian konsentrasinya dapat gitu. Jadi kalau kendalanya apa ya, mungkin dari diri saya sendiri ketika punya banyak pekerjaan rumah tangga gitu mungkin. Jadi harus udah jadwal ngajar, ternyata belum bisa ngajar karena harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga gitu. Kalau dari yang lain-lain sih alhamdulillah tidak gitu. Iya, subhanallah, berarti Bunda Hilya ini termasuk seseorang yang memang sudah dimudahkan, diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendidik seluruh buah hatinya dan bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran yang baik. Nah Bunda, di luar sana mungkin sahabat share banyak yang mungkin terinspirasi dengan Bunda. Mereka, ya mudah-mudahan gitu ya Bunda. Pasti di antara mereka itu ada yang menginginkan, Bunda saya pengen tahu dong tipsnya kayak gimana nih. Tapi saya misalnya nggak ada basic pesantren, atau misalnya saya juga nggak ada basic dari agama atau Al-Quran. Nah itu tips yang paling mudah supaya sahabat share di sana juga bisa mengikuti Bunda itu apa sih Bunda? Pertama mungkin kita minta kepada Allah ya. Jadi semua sesuatu itu adalah karena kasih sayang Allah. Pertama kita minta dulu kepada Allah bahwa kita pengen apa. Kita dalam pernikahan ingin sakinah, kemudian dalam rumah tangga kita ingin anak-anak yang soleh, anak-anak yang dekat kepada Al-Quran. Kita minta kepada Allah, berdoa semoga dari zuriat kita, keturunan-keturunan kita, Allah mudahkan mereka belajar Al-Quran, kemudian kelak menjadi ahlul Quran. Itu kami lakukan. Kemudian selanjutnya teladan dari orang tua. Jadi mungkin buat pemirsa yang lain mengatakan, wah itu mungkin Hilya karena orang tuanya punya basic Al-Quran apa. Jangan pesimis buat yang tidak mempunyai basic Al-Quran atau pesantren. Kita masih bisa berusaha. Kita merasa kekurangan dalam hal Al-Quran, kita bisa manggil guru, orang yang berkompeten terhadap Al-Quran, atau juga kita masukkan anak kita ke lembaga-lembaga yang memang bagus ilmu-ilmu Al-Qurannya, sambil kita juga sebagai orang tua menunjukkan keteladanan bahwa kita sebagai orang tua juga mempunyai cinta, istilahnya kepedulian yang tinggi terhadap Al-Quran. Jadi anak juga melihat, orang tua saya masih mau belajar, berarti saya juga semangat betul. Berarti yang mohon maaf Bunda, yang saya tangkap dari sini adalah keteladanan dari orang tua dan juga ketelitian dari orang tua itu sendiri, dan tentunya juga harus diisi dengan semangat agar cita-cita atau niat dari orang tua tersebut juga bisa terlaksana ya Bunda. Dan seperti yang saya janjikan tadi di awal bahwa saya akan belajar kepada Hilya bagaimana supaya bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar dan juga indah. Mau ya ajarin kakak ya? Tapi yang gampang-gampang ya. Surah Al-Ikhlas ya Kak. Ya, surat Al-Ikhlas. Boleh. Coba gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba.
coba ya. Kalau kakak salah nanti benerin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Betul? Bagus kak suaranya. Alhamdulillah. Iya, terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ayo al-ikhlasnya gimana? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus somad. Begitu ya? Ya, sahabat share. Alhamdulillah. Jadi untuk bisa melantunkan atau melafalkan ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar itu ternyata tidak mudah untuk seusia saya. Tapi dengan pembelajaran, kemudian dengan dengan disiplin, kemudian ketelatenan dari orang tua dan perjuangan serta semangatnya untuk bisa menumbuhkan atau membangun sebuah keluarga yang memang cinta Al-Quran itu harus dimulai ataupun juga dibangun dengan landasan yang kuat ya Bunda ya, supaya hal tersebut bisa terlaksana ataupun juga tercapai dengan sesuai keinginan. Nah, tadi saja hanya beberapa ayat yang Hilya ajarkan kepada saya. Sebelumnya, saya sendiri sangat terkagum-kagum dengan seorang anak kecil yang sudah bisa melafalkan 30 juz. Nah, semoga dari tayangan ini sahabat share juga bisa mengambil hikmah, kemudian juga bisa mengambil pelajaran apa yang bisa disampaikan oleh Bunda Hilya tadi. Dan tentu saja di episode selanjutnya The Best DNA masih akan kembali menghadirkan wawancara eksklusif bersama Bunda Hilya, dan masih banyak sekali hal-hal yang akan kita gali dari keluarga penuh cinta Al-Quran ini. Untuk Bunda Hilya, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Dan nanti lain kali saya akan datang kembali untuk belajar. Mau ya? Nanti ajarin kakak ya? Silakan datang lagi. Oke, baik. Terima kasih untuk sahabat share semua. Tetap saksikan The Best DNA. Saya Ega Aprila, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.